warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widatul Mursidah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, akan meresum materi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, yaitu terdapat 2 materi, dan meresum materi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 terdapat 4 materi. Resum materi pertama, yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, materi tentang wawasan bidang akademik oleh Wakil Rektor Profesor Dr. Umi Sumbula Magister Agama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu terdiri dari 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, merupakan fakultas yang tertua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Fakultas Syariah. 3. Fakultas Ekonomi. 4. Fakultas Psikologi. 5. Fakultas Saintek. 6. Fakultas Humaniora. 7. Fakultas Kedokteran serta Pasca Sarjana dengan 15 program studi, sehingga program studi yang di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik level S1, S2 maupun S2 ada 46. Berdasarkan Format pengembangan atau perencanaan induk pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya internasionalisasi universitas selalu mendapatkan dukungan, diantaranya dengan berbagai event akademik internasional seperti International Santrans, penambahan jumlah mahasiswa internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai hampir 500 siswa asing dari berbagai 34 negara. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga mendesain kurikulum wawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sarana-sarana yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu 1. Di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, hostnya 2 pilar. Dari 4 pilar ulul albab, yaitu pendalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan. 4 pilar yang harus dimiliki oleh mahasiswa diantaranya dibentuk melalui pendidikan di Ma'had Al-Jami'ah. 2. Pengembangan bahasa asing, baik itu pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. 3. Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTQ dan HTQ, yaitu Hay'atut Tahfidzul Quran, yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Al-Quran. 4. Rumah Moderasi Beragama yang akan mendidik mahasiswa menjadi generasi yang unggul, moderat, toleran, menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri, keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, cinta keagamaan yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat di antara pergaulatan antara ideologis di kanan dan ideologianisme di kiri, yang sesuai dengan tema PBAK 2021, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di Kemenak harus menjadi corong bagi pengembangan moderat baik di lembaga maupun di masyarakat. 5. Yaitu memiliki perpustakaan, yaitu terdapat koleksi ribuan e-book, e-jurnal, e-course reading baik yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir dan lain-lain. Persoalan-persoalan akademik atau pada bidang akademik, mulai ada pembelajaran atau proses pendidikan pengajaran yang berlangsung selama 8 semester, minimal terdiri dari 150-160 SKS yang harus kita selesaikan. Kemudian ada penelitian baik skripsi, tugas akhir maupun riset-riset yang lain, dan juga pengabdian masyarakat seperti PKL, yaitu praktek kerja lapangan yang di lembaga profesi. KKM, kulit kerja mahasiswa yang untuk pengabdian, ada juga ujian komprehensif, skripsi, yudisium, hingga wisuda. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan akademik yang akan mahasiswa jalani selama kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga kita menyandang gelar sarjana.
Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memprogram mata kuliah kecuali mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian-bagian akademik. Namun untuk semester 2 dan seterusnya sampai lulus dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus memprogram sendiri, yang nantinya bisa berkonsultasi kepada dosen, penasehat akademik yang ada di masing-masing program studi atau masing-masing fakultas. Di akhir semester ada UAS, di tengah-tengah semester ada UTS. Kita akan mulai kuliah nanti pada tanggal 6 September sampai akhir Desember 2021. Dan di akhir itu mahasiswa akan mendapatkan KHS, yaitu kartu hasil studi yang terdapat di IPK. Perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS yang akan kita program untuk semester berikutnya. Resum kedua pada materi hari pertama, yaitu materi ketiga wawasan bidang kemahasiswaan oleh Bapak Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3. Mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum yang nantinya akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan, karena kita harus menyiapkan secara mental spiritual. Melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaungan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misinya dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu kita harus berpikir ilmiah, karena kita dalam masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu, beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif. Selalu berpikir positif, bukan sekedar hanya punya pikiran, bukan sekitar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa yang lain, dan beliau menyarankan agar mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berperilaku positif. Perilaku positif dengan indikator bicara yang sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, dan pakaian-pakaiannya itu harus islami. Kalau bisa sekarang mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim jangan menggunakan rambut panjang. Kalau panjang segera dipotong. Karena nantinya kalau dilakukan secara luring, tatap muka, semua mahasiswa akan sama depan gundul bagian laki-laki supaya kelihatan siap belajar sesuai dengan perilaku mahasiswa gaya khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Resum ketiga pada materi hari kedua, yaitu materi lingkup kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa oleh Farhan Adi Prosadi. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan mahasiswa atau level universitas. DEMA universitas terdiri dari dua lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu, turunnya lembaga eksekutif pada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. DEMA universitas terdapat 6 kementerian, yaitu 1. Kementerian Dalam Negeri bertugas mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal dan di lingkungan Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Kementerian Luar Negeri, yaitu gerak langkah eksternal bertugas mengkomunikasikan lembaga di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lembaga di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, tapi kita juga berusaha secara eksternal. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yaitu lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Kita sebagai mahasiswa tidak hanya belajar dari satu sisi, tapi kita harus memperkuat dari segala sisi sehingga kita
menjadi pribadi multitasking. 4. Kementerian Agama. Bentuk upaya kampus berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab ada integrasi keilmuan. Di situ integrasi keilmuan antara sains dengan agama ditemukan di mana titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan ataupun mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kita tetap koordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa program-program kerja yang dicanangkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu pengembangan kita terus memberikan support kepada teman-teman yang tergabung di Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk ini lebih ke publikasi apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Resum keempat pada materi hari kedua yaitu materi lingkup kerja Ketua SEMA, Senat Mahasiswa oleh Adip Fanani. SEMA, Senat Mahasiswa, adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Tugas SEMA yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan. 5. Mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. 6. Merancang dan menetapkan peraturan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 7. Mengesahkan peraturan DEMA Universitas. 8. Menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Fungsi SEMA Universitas yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Wewenang Senat yang paling terlihat biasanya di akhir periode adalah pemilihan ketua mulai dari SEMA, DEMA, HMJ yang nanti SEMA akan membuat peraturan terkait klasifikasi mahasiswa yang akan meneruskan mendataris di eksekutif, legislatif sampai di tatanan bawah biasanya yang membuat dari Komisi B atau Komisi Keorganisasian Kemahasiswaan. SEMA tidak bekerja sendiri, namun dibantu komisi yang mana meliputi 4 komisi, yaitu 1. Komisi Advokasi dan Hukum mempunyai tugas mengadvokasi seluruh tugas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, entah itu terkait kuliahan maupun UKT, bisa juga mengadvokasi fasilitas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa di seluruh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, entah itu dari HMJ, DEMA, UKM. 3. Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan, yaitu membuat peraturan organisasi dan juga administrasi, entah itu format surat-surat maupun LPJ. 4. Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi, berfungsi mempublikasikan terkait kerja-kerja yang ada di Senat Universitas. Resum kelima pada materi hari kedua yaitu materi moderasi beragama dalam bidang NKRI oleh Dr. Andes Haji Basri, Magister Agama. Moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika. Dasar teologis yaitu terdapat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, kenapa moderasi relevan dan ajan di Indonesia? Yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni intern dan antar pemeluk agama. Historis Islam Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap
keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel. Peran mahasiswa, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Lesson ke-6 pada materi hari kedua, yaitu materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh oleh Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi yaitu dengan dua cara, yaitu vaksinasi dipercepat untuk herd immunity dan disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Dan dampak terhadap sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, persepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan risiko eksternal, penurunan capaian belajar. Dampak terhadap sektor sosial yaitu meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Kebijakan dari sektor pendidikan yaitu bantuan data, bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi hexahelik yaitu model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademik, universitas, partai politik, media massa. 3 kekuatan mengubah dunia, kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak bertawar lagi. Peran dan peluang UIN PTKIN yaitu harus utama pengembangan teknologi digital, mix and match dengan sektor industri, menjadi kegiatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul yaitu caranya dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient dan peduli sosial. Sekian penjelasan resum materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.